Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang bisnis project e-kantin. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Ridho Putra Prayoga dengan NIM 10 dan teman saya Gilang dengan NIM 9 dan Alvin dengan NIM 19. Pada subbab kali ini terdapat 9 subbab. Yang pertama, customer segment. Yang kedua, value proposition. Yang ketiga, channels. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima, revenue stream. Yang keenam, key resource. Yang ketujuh, key activities. Yang kedelapan, key partnership. Dan yang kesembilan, cost structure. Ya, ini adalah template business model canvas tentang bisnis e-kantin. Yang pertama, customer segment. Terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu segmen mahasiswa dan pelajar. Mahasiswa merupakan kelompok pelanggan utama bisnis kantin online di lingkup kampus. Mereka adalah kelompok yang paling sering menggunakan kantin kampus, baik untuk makan siang, makan malam, maupun sekedar mengemil. Mahasiswa memiliki karakteristik yang cocok untuk bisnis kantin online. Segmen yang kedua yaitu segmen dosen karyawan dan staf kampus. Dosen karyawan dan staf kampus juga merupakan kelompok pelanggan potensial untuk bisnis kantin online. Mereka umumnya memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga membutuhkan layanan kantin yang praktis dan efisien. Selain itu, mereka juga memiliki tingkat konsumsi yang tinggi, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan yang potensial bagi bisnis kantin online. Yang kedua, value proposition. Aspek value proposition merupakan aspek dari business model canvas yang menggambarkan bagaimana perusahaan menciptakan dan memberikan nilai bagi pelanggan dan mitranya. Untuk e-kantin sebagai aplikasi kantin online pada lingkupan area kampus, terdapat beberapa value proposition diantaranya. Yang pertama, kenyamanan. Bisnis kantin online menawarkan kenyamanan kepada pelanggan dengan menyediakan layanan yang praktis dan efisien. Pelanggan dapat memesan makanan secara online dari mana saja dan kapan saja. Makanan akan diantar langsung ke lokasi pelanggan. Yang kedua, kemudahan mengakses. Bisnis kantin online menawarkan kemudahan kepada pelanggan dan menyediakan layanan yang mudah digunakan. Pelanggan dapat memesan makanan dengan mudah melalui aplikasi atau website bisnis kantin online. Yang ketiga yaitu kualitas. Bisnis kantin online menawarkan kualitas produk dan layanan yang tinggi. Makanan yang disajikan harus berkualitas, higienis, dan lezat. Yang keempat, preferensi pelanggan. Di bisnis kantin online menawarkan berbagai pilihan makanan yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Bisnis kantin online dapat menyediakan berbagai macam menu makanan, mulai dari makanan lokal dan makanan yang terdapat di sekitar lingkungan kampus. Yang kelima, promosi dan diskon. Bisnis kantin online dapat menawarkan berbagai promosi dan diskon untuk menarik pelanggan. Promosi dan diskon dapat berguna yang berupa potongan harga, cashback, atau free delivery. Yang ketiga, channels. Channels dalam bisnis kantin online di lingkup kampus dapat merujuk pada cara atau saluran yang digunakan untuk menjalankan operasi bisnis ini, berinteraksi dengan pelanggan, dan mengelola pesanan. Berikut contoh beberapa channel yang umumnya digunakan dalam bisnis kantin online. Yang pertama yaitu saluran online. Promosi secara online adalah saluran yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pelanggan. Saluran online yang dapat digunakan untuk bisnis kantin online di lingkup kampus antara lain website, aplikasi, media sosial,
Website dan aplikasi adalah saluran yang paling umum digunakan untuk bisnis kantin online. Yang kedua yaitu saluran offline. Saluran offline adalah saluran yang tidak memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pelanggan. Saluran offline yang dapat digunakan untuk bisnis kantin online di lingkup kampus antara lain kantin kampus, media kampus, kerjasama dengan organisasi mahasiswa. Kantin kampus adalah saluran yang paling potensial untuk bisnis kantin online, yang dapat biasa dikunjungi oleh mahasiswa, dosen, karyawan, dan staf kampus. Baik, selanjutnya adalah customer relationship. Aspek pada customer relationship pada e-kantin sebagai aplikasi kantin online pada lingkungan kampus adalah bagaimana e-kantin dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggannya. Kemudian untuk membangun hubungan yang kuat tersebut, terdapat beberapa hal, yaitu yang satu, merupakan konten yang relevan dengan minat pelanggan. E-kantin menyajikan konten yang relevan dengan minat pelanggan berdasarkan segmen pelanggan. Seperti untuk segmen pada mahasiswa, e-kantin dapat menyajikan konten tentang menu makanan dan minuman yang populer di kalangan mahasiswa, promo dan diskon khusus mahasiswa, dan ulasan pelanggan dari mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah interaksi yang personal dan interaktif. E-kantin dapat menerapkan interaksi yang personal dan interaktif dengan pelanggan melalui fitur chat. Seperti pelanggan dapat menggunakan fitur chat untuk bertanya tentang menu makanan dan minuman, menanyakan promo dan diskon, atau menyampaikan keluhan. Kemudian yang ketiga adalah program loyalitas pelanggan. E-kantin menerapkan program loyalitas pelanggan dengan memberikan diskon khusus bagi pelanggan yang sering menggunakan e-kantin. Seperti pelanggan yang telah melakukan pemesanan sebanyak 10 kali akan mendapatkan diskon sebesar 10% untuk pemesanan berikutnya. Kemudian biaya pengiriman 0% jika pemesanan yang dilakukan lebih dari 50. Oke. Selanjutnya merupakan revenue stream. Revenue stream merupakan aspek dari BMC atau Business Model Canvas yang menggambarkan bagaimana bisnis dapat menghasilkan uang. Kemudian di dalam e-kantin ini sendiri terdapat beberapa revenue stream, yaitu diantaranya adalah pendapatan dari komisi transaksi. Jadi komisi transaksi ini merupakan sumber pendapatan utama bagi e-kantin. Komisi ini dibebankan kepada penjual makanan dan minuman atas setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi e-kantin. Dari komisi ini biasanya berkisar antara 5 hingga 15% dari nilai transaksi. Kemudian yang kedua adalah layanan premium. E-kantin menawarkan layanan premium yang berbayar, seperti pengiriman gratis, diskon khusus, atau fitur tambahan lainnya, sehingga layanan premium ini dapat menarik pelanggan yang menginginkan kenyamanan dan kemudahan dalam menggunakan aplikasi e-kantin. Kemudian yang ketiga merupakan biaya pengiriman. E-kantin mengenakan biaya pengiriman kepada pelanggan atas setiap transaksi. Biaya pengiriman ini biasanya berkisar antara 0 hingga Rp20.000 sesuai dengan jarak dan banyaknya pemesanan. Biaya pengiriman ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi e-kantin. Baik, yang selanjutnya merupakan key resources. Key resources itu sendiri merupakan aspek dari BMC yang menggambarkan aset, infrastruktur, dan keterampilan yang dibutuhkan. Di dalam e-kantin ini sendiri terdapat beberapa key resources, yaitu yang pertama merupakan platform aplikasi. Platform aplikasi merupakan aset terpenting bagi e-kantin karena merupakan saluran utama bagi pelanggan untuk berinteraksi dengan e-kantin.
Platform aplikasi memiliki desain yang user-friendly dan fitur-fitur yang lengkap, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menggunakan aplikasi. Beberapa fitur yang diterapkan pada platform aplikasi e-kantin yaitu di antara lain merupakan fitur pencarian, fitur pemesanan cepat, fitur pembayaran online, fitur rekomendasi menu, dan fitur diskon dan promo, dan fitur layanan pelanggan. Kemudian yang kedua merupakan pengumpulan data pelanggan. Data pelanggan merupakan aset berharga bagi e-kantin karena dapat digunakan untuk memahami kebutuhan dan minat dari pelanggan itu sendiri. Data pelanggan dapat diperoleh melalui berbagai cara, di antaranya seperti pada saat pendaftaran akun, melewati survei, atau analisis data transaksi. Kemudian yang ketiga merupakan jaringan kerjasama penjual makanan dan minuman. Jaringan kerjasama ini merupakan aset penting bagi e-kantin karena dapat menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman bagi pelanggan. E-kantin dapat menjalin kemitraan dengan penjual makanan dan minuman di lingkungan kampus. Kemitraan ini dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, pembayaran komisi, dan pembagian keuntungan. Kemudian, yang keempat merupakan ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku merupakan aset penting bagi penjual makanan dan minuman. Ketersediaan bahan baku yang lancar dapat menjamin kelancaran operasional penjual makanan dan minuman. Penjual makanan dan minuman dapat memastikan ketersediaan bahan baku dengan menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku yang terpercaya, sehingga stok yang ada dapat tersedia dan dapat dijaga. Selanjutnya itu kayak di sini merupakan aspek dari bisnis model Canvas yang menggambarkan aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan untuk e-kantin sendiri sebagai aplikasi kantor pada kampus dapat beberapa yaitu pertama buat menu. Ini kantin menciptakan menu yang menarik, sehat, serta enak bangga. Kedua, mengelola stok. Ini e-kantin mengatur stok bahan makanan dan alat dapur dengan baik agar selalu siap saat memasak dan menerima pesanan. Selanjutnya, pengiriman pesanan. Pesanan ini memastikan pesanan makanan pelanggan tepat pelanggan. Pelanggan. Selanjutnya, promosi untuk memanfaatkan media sosial atau iklan untuk promosikan bisnis e-kantin sendiri dan menjangkau pelanggan secara kampus. Selanjutnya, penerimaan dan pengolahan daerah. Ini untuk memastikan proses pembayaran pelanggan benar untuk mengelola keuangan. Yang keenam, analisis ini tujuan untuk mengumpulkan dan menentukan balik pelanggan yang ke-8 ada partner. Partner ini merupakan aspek dari bisnis Canvas barang yang dibangun dengan pihak lain untuk dalam e-kantin. Jadi terdapat beberapa partner. Pertama ada kantin kampus. Ini kerjasama dengan kantin kampus merupakan kemitraan kunci. Mereka adalah masuk utama makanan yang akan kita jual secara online. Itu ada masuk bahan makanan. Ini kita akan menggunakan masuk yang dapat bahan makanan agar di kampus sendiri dan yang relatif. Yang ketiga ada pengirim ini sangat bukan mitra pengiriman dapat mengantarkan makanan ke pelanggan dengan cepat.
ada platform online di sini dapat memfasilitasi pesanan dan makanan baik secara online maupun bayaran. Selanjutnya ada pemasaran dan promosi. Ini kaitannya sama dengan pemasaran atau penataan platform untuk membantu mempromosikan. Yang keenam ada administrasi keuangan. Kantin itu bersama dengan perusahaan atau perusahaan bantu mengelola keuangan dapat dikelola dengan. Yang ketujuh ada komunitas kampus. Ini agar kantin mendapatkan dukungan dari komunitas kampus, kantin bersama dengan UKM atau staf fakultas juga penting dan kantin teks. Terakhir ada cost structure atau dari kantin. Nah, aspek gambarkan yang dikeluarkan untuk menggambarkan kantin dengan memperhatikan pertama ada pengiriman. Ini mencakup pengiriman makanan tangga. Di sini bisa mencakup terkait dengan dilakukan luar kampus. Yang kedua ada biaya promosi dan ini mencakup biaya yang terkait dengan promosi seperti kan atau ada biaya pengembangan. Ini untuk membuat aplikasi ini sangat bergantung pada kompleksitas tarif uang akhir aplikasi untuk cakup ya kan dan membuka aplikasi nanti terus ada iklan dan ada cukup sekian presentasi kami tentang dan mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.